Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bermuajah dalam kegiatan pembelajaran. Nah, pembelajaran hari ini akan kami berikan materi aswaja. Yang pertama terkait dengan latar belakang berdirinya pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan bapak dari pendidikan Islam di Indonesia, di mana bila ditinjau dari segi sejarah dilahirkan atas kesadaran kewajiban dakwah Islamiyah, yakni menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam, sekaligus mencetak kader-kader ulama. Di Aceh, pesantren disebut Daya, Rangkang, Mausa. Pasundan disebut pondok, dan Minangkabau disebut surau. Pimpinan pesantren tertinggi dikatakan pengasuh. Kalau di Jawa dikatakan kiai. Tengku sebutan di Aceh. Datuk atau buya dari Minangkabau. Nah, sebutan abah atau ajengan itu dari Sunda. Tokoh pertama kali yang mendirikan pondok pesantren adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim, wafat pada tahun 1419 Masehi, abad ke-15 Masehi. Beliau menggunakan masjid dan pesantren untuk ajaran ilmu-ilmu agama, melahirkan tokoh-tokoh wali songo. Pada taraf permulaan, bentuk pesantren itu sendiri adalah sangat sederhana sekali. Kenapa demikian? Karena pada saat itu memang jarang sekali lembaga-lembaga yang lain itu ada. Ketika Raden Rahmat Sunan Ampel mendirikan pondok pesantren di Kembang Kuning, Surabaya, kemudian pindah ke Ampel Denta yang bisa disebut sebagai Ampel Denta pada tahun 1619 Masehi, hanya memiliki 3 santri. Para santri yang telah selesai belajar di pesantren Ampel Denta kemudian mendirikan pesantren baru. Salah satunya adalah Raden Paku, yaitu Sunan Giri, yang mendirikan pesantren di desa Sidomukti, Gresik yang bernama Giri Kedaton. Pesantren Giri Kedaton memiliki santri dari berbagai daerah seperti di Jawa, Madura, Lombok, Sumbawa, Makassar, Ternate, dan lain-lain. Setiap santri kemudian mendirikan pesantren di daerahnya masing-masing. Dengan demikian, pesantren berkembang dengan pesat. Berdasarkan sejarah berdirinya, maka tujuan berdirinya pesantren ialah 1. Sebagai lembaga pendidikan keagamaan dan bentuk kader-kader ulama. 2. Sebagai benteng pertahanan pengawalan bagi kelangsungan dakwah Islamiyah di Indonesia. Pondok pesantren merupakan sebuah kompleks pendidikan yang memiliki unsur-unsur yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Terdapat 5 unsur di dalamnya, yaitu 1. Kiai, 2. Santri, 3. Pondok, 4. Masjid atau musola, 5. Kitab salaf. Nah, yang pertama kiai. Siapa kiai? Kiai merupakan tokoh yang sangat penting dan paling pokok di pondok pesantren. Karena dengan kiai tersebut, segala sesuatu yang berkaitan dengan pondok pesantren seperti kegiatan belajar mengajar di dalamnya, semuanya bersumber dari kiai tersebut. Oleh karena itu, figur kiai sangat menentukan bentuk dan karakteristik pondok pesantren yang dipimpin. Yang kedua, santri. Santri adalah pelajar yang datang dari daerah sekitar pondok pesantren untuk menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kiai guna belajar dan mendalami ilmu agama. Santri dengan penuh tawadhu, disiplin dan taat pada kiai yang nantinya akan diharapkan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah di dunia dan di akhirat. Yang ketiga adalah pondok pesantren.
Pondok pesantren itu adalah suatu tempat yang mempunyai nilai ganda, yaitu tempat para santri untuk bertempat tinggal, tempat belajar dan tempat untuk melatih diri sendiri setiap hari dengan hidup yang sederhana dengan situasi dan kondisi yang demikian ini. Nantinya akan dapat mencetak kader-kader baru, figur-figur baru yang pandai dalam mengkaji dan mendalami ilmu agama. Yang keempat, masjid atau musola. Masjid atau musola adalah suatu tempat yang tak terpisahkan antara kehidupan kiai dan para santrinya. Di samping itu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga untuk mengkaji dan mendalami ilmu pengetahuan agama. Yang kelima, kitab salaf. Kitab salaf atau disebut dengan kitab kuning merupakan kitab pokok yang diajarkan di lingkungan pondok pesantren. Kitab salaf yang diajarkan ini meliputi pelajaran fikih, akidah, tasawuf, dan lain-lain, dan semuanya dikarang oleh ulama salaf yang terkenal. C. Peran pondok pesantren dalam menyebarkan agama Islam. Pada zaman Wali Songo, pondok pesantren memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Juga pada zaman penjajahan Belanda, hampir semua peperangan melawan pemerintah kolonial Belanda bersumber atau paling tidak dapat dukungan sepenuhnya dari pondok pesantren. Elemen dasar yang selalu diadanya, ada 5 elemen pesantren, antara satu dengan lain dan tidak dapat dipisahkan. Kelima elemen tersebut meliputi kiai, santri, pondok pesantren, masjid, dan pengajaran kitab kuning. Kiai atau pengasuh pondok pesantren merupakan elemen yang sangat esensial bagi suatu pesantren. Rata-rata pesantren yang berkembang di Pulau Jawa dan Madura, sosok kiai begitu sangat berpengaruh, karismatik dan berwibawa, sehingga amat disegani oleh masyarakat di lingkungan pesantren. Di samping itu, kiai pondok pesantren biasanya juga sekaligus sebagai penggagas dan pendiri dari pesantren yang bersangkutan. Oleh karenanya, sangat wajar kita bertumbuhannya pesantren yang sangat bergantung pada peran seorang kiai. Masyarakat biasanya mengharapkan seorang kiai dapat menyelesaikan persoalan-persoalan keagamaan praktis sesuai dengan kedalaman pengetahuan yang dimilikinya. Semakin tinggi kitab yang diajarkan, ia akan semakin dikagumi. Ia juga diharapkan dengan menunjukkan kepemimpinannya, kepercayaannya kepada diri sendiri dan kemampuannya, karena banyak orang yang datang meminta nasihat dan bimbingan dalam banyak hal. Ia juga diharapkan untuk rendah hati, menghormati semua orang tanpa melihat tinggi rendah sosialnya, kekayaan dan pendidikannya. Pengabdian kepada Tuhan dan tidak pernah berhenti memberikan kepemimpinan dan keagamaan, seperti memimpin sholat 5 waktu, memberikan khutbah Jumat, dan menerima undangan perkawinan, kematian, dan lain-lain. Pondok pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional di mana para siswanya tinggal bersama, belajar di bawah bimbingan seorang atau lebih guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai. Asrama untuk para siswa tersebut berada di lingkungan kompleks pesantren, di mana kiai bertempat tinggal yang juga menyediakan sebuah masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar, dan kegiatan keagamaan. Itu saja, terima kasih sedikit yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.